Ya Rabbal Alamin. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang lagi kepada Ustadz Rudi Hartanto dan juga Mbak-mbak dan juga ibu-ibu yang sudah hadir dalam Zoom ini. Untuk menambah keberkahan, mari kita buka kajian pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk menambah berkah, saya izin untuk memanggil Cynthia membacakan tilawah. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Linda untuk waktunya. Saya mohon izin tidak menyalakan kamera agar sinyalnya lebih stabil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin hadza bayanun linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Shadaqallahul adzim. Baik, jazakillah khair kepada Cynthia yang telah membacakan tilawah. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran menambah berkah pada kajian hari sore. Baik.
Sebelum itu, mungkin untuk Mbak-mbak atau ibu-ibu yang di sini bisa on kamera. Dipersilahkan. Kemudian, Bismillah. Hari ini temanya adalah kajian tafsir surat Al-Zalzalah ya. Kajian kali ini akan dibersamai oleh pemateri Ustadz Rudi Hartanto Al-Hafiz. Beliau adalah Direktur Quran Learning Center atau QLC Zahrawain. Masya Allah. Mungkin disiapkan ya ibu-ibu semuanya untuk catatannya dan juga semangat pertanyaannya. Kak Febi, apakah bisa menampilkan surat Al-Zalzalah? Sebentar ya Ustadz. Mungkin sembari kami persiapkan, tafadhol kepada Ustadz untuk layar dan waktu kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah jelas? Jelas, Ustadz? Ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, akhwat wal ummahat fillah rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa dalam kajian tafsir, dan tema kita pada sore hari ini adalah surat Al-Zalzalah ya. Surat Al-Zalzalah. Sebelumnya mohon maaf nanti kalau misalkan sinyalnya lagi kurang bersahabat karena saya baru dalam perjalanan ya. Jadi kalau nanti sekiranya putus-putus ya mohon dimaklumi ya. Baik, terlebih dahulu akan kita bacakan bersama-sama surat Al-Zalzalah ya. Saya bacakan, silakan peserta semuanya, akhwat wal ummahat fillah, bisa mengikuti bacaan saya ya. Kita baca surat Al-Zalzalah ya. Saya bacakan, silakan diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa akhrajatil ardu asqalaha
وقال الإنسان ما لها قال الإنسان يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Oke, baik, cukup ya. Baik, saya berikutnya saya bacakan artinya ya dari ayat yang pertama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya. Wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan berita-beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan padanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam kondisi berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka semua perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihatnya. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita pada surat Az-Zalzalah ini, metode kita harus bertadarus Al-Quran. Ya. Bagaimana harus bertadarus Al-Quran? Ya. Jadi makna tilawah dan tadarus itu seringkali kita mengartikan sama. Ya. Tilawah dan tadarus seringkali kita mengartikan sama. Biasanya kita ada program-program misalkan di program Ramadan ada namanya Tadarus Al-Quran. Dan kemudian program Tadarus Al-Quran itu sendiri adalah membaca bersama-sama. Atau mungkin membaca satu-satu bergantian dan seterusnya sampai khatam. Hanya sekedar baca. Ya. Nah, padahal tilawah dan tadarus itu satu hal yang berbeda. Ya. Tilawah mempunyai arti sendiri, tadarus itu mempunyai arti sendiri. Sehingga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah.
dan tidak adalah sekelompok manusia yang berkumpul dalam satu majlis yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling bertadarus, ya. Saling bertadarus. Tadarus dari kata darasa, artinya belajar, saling belajar. Nah, maka makna tadarus ini adalah saling belajar. Sehingga bukan hanya dari satu sisi saja yang memberikan pembelajaran itu, tapi semua juga harus memberikan pembelajaran-pembelajaran. Itu yang kemudian disebut dengan tadarus, ya. Nah, makanya tilawah sendiri, tadarus sesuatu hal yang lain. Sehingga juga dalam satu ayat di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya. Allah ketika mengutus Nabi Muhammad SAW, di antara tugas yang Allah embankan kepada beliau adalah yatlu 'alaihim. Tilawah, membacakan, ya, kepada umatnya. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, dan juga adalah mengajarkan Alkitab ini. Kemudian wa yuzakkihim, dan berikutnya adalah mensucikan diri mereka. Nah, sehingga saya akan menyampaikan sebelum kita akan nanti membahas di surat Al-Zalzalah bahwa tadarus Al-Qur'an yang sempurna itu meliputi 5 hal. Tadarus Al-Qur'an yang sempurna itu adalah meliputi 5 hal. Atau kita buat menjadi rumusnya adalah 5T. Jadi rumusnya 5T dalam kita bertadarus Al-Qur'an. Nah, apa 5T itu yang nanti akan kita terapkan dalam surah Al-Zalzalah? T yang pertama dalam metode kita bertadarus Al-Qur'an itu adalah tamhid, ya. T yang pertama itu adalah tamhid. Saya tuliskan di chat, ya. Tamhid, ya. Apa itu tamhid? Tamhid adalah mengenal, kemudian mengetahui seluk-beluk surat yang kemudian akan dibahas itu, ya. Jadi kalau misalkan kita pembahasan di sini adalah surat Al-Zalzalah, maka surat Al-Zalzalah itu adalah kita perlu mengenal, ya, apa surat Al-Zalzalah itu. Tentang apa surat Al-Zalzalah itu? Adalah tentang kondisi hari kiamat. Dan surat Al-Zalzalah itu apakah surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Maka jawabannya adalah surat Makkiyah, ya. Karena semua yang berkaitan dengan hari kiamat, semua yang berkaitan tentang keimanan, itu bisa dipastikan adalah surat-surat Makkiyah. Ya. Maka surat Al-Zalzalah itu sendiri adalah surat Makkiyah dan bukan surat Madaniyah. Jadi inilah proses tamhid, ya. Persiapan mengenal terlebih dahulu surat yang akan kita tadarusi, yang akan kita pelajari. Ya. T yang pertama tamhid. Kemudian T yang kedua dari proses tadarus Al-Quran itu adalah tilawah. Ya. Tilawah. Jadi membaca. Ya. Tadi sudah kita baca bersama-sama. Saya bacakan, kemudian panjenengan semuanya mengikuti, menirukan. Itulah proses tilawah. Dan proses tilawah ini sebuah proses yang harus ada dalam sebuah proses tadarus Al-Quran. Karena yang tadi kita sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya, Allah mengatakan, huwallazi ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim. Allah perintahkan Nabi untuk yatlu 'alaihim, membacakan Al-Quran kepada para sahabat. Jadi proses membaca itu satu kelaziman, satu keharusan. Jadi kalau kita ingin mentadarusi Al-Quran, ya, atau ingin mempelajari makna ayat, makna Al-Quran itu sendiri, tidak langsung kepada pembahasannya, tapi lebih utamanya adalah proses tilawah, membaca ayatnya itu sendiri harus terlewati. Nah, kemudian yang ketiga, dari metode 5T dalam proses tadarus Al-Quran, yang ketiga adalah tafsir. Ya. Yang ketiga adalah tafsirnya.
Nanti akan kita sampaikan secara global tafsir dari surah Al-Zalzalah itu. Nah, proses yang keempat dari metode 5T dalam kita bertadarus Al-Quran itu adalah, ya, apa bedanya tafsir dengan tadabbur? Ya. Tafsir dengan tadabbur mempunyai makna yang berbeda. Ya. Tafsir adalah berkaitan dengan makna ayat itu sendiri. Ya. Apa yang berkaitan dengan ayat-ayat itu? Ya. Mungkin bisa jadi di sana ada asbabun nuzulnya. Ya. Penjelasan dari kosakata-kosakata yang ada, itulah tafsir. Ya. Nah, adapun tadabbur adalah mempunyai makna yang lebih umum. Ya. Tadabbur mempunyai makna yang lebih umum. Sehingga semua pembelajaran, ibrah, hikmah-hikmah yang ada dalam ayat itu bisa kita ambil. Dan itulah proses tadabbur. Sehingga tadabbur maknanya lebih luas untuk kita mengambil pelajaran dan hikmah. Dan yang terakhir dari metode 5T dalam proses kita bertadarus Al-Quran itu adalah proses tazkiyah. Ya, proses tazkiyah. Maka dalam ayat yang tadi kita baca, di antara misi atau tugas yang Rasul emban dari Allah adalah wayuzakihim. Wayuzakihim. Ada proses tazkiyah di situ. Ya. Ada proses tazkiyah atau artinya mensucikan diri. Dan proses tazkiyah ini adalah proses ketika kita sudah mengambil hikmah, mengambil pelajaran, ya, mengambil pembelajaran, mengambil ibrah dari surat-surat itu, maka disitulah kemudian kita akan mengamalkan dan menerapkan apa yang sudah kita ambil dari pelajaran-pelajaran itu. Dan itulah mana tazkiyah. Jadi, akhwat dan ummahat fillah rahimakumullah, maka makna tadarus yang sesungguhnya, tadarus yang sempurna, itu bukan hanya sekedar baca. Sebagaimana yang makna tadarus sering kita pahami, tadarus Al-Quran hanya sekedar baca, tidak. Ya. Tapi makna tadarus Al-Quran adalah meliputi 5T tadi yang saya sebutkan. Ya. T yang pertama adalah tamhid, ya, proses pengenalan, persiapan, ya, dari surat yang akan kita kaji. Kemudian yang kedua adalah proses tilawah, ada membaca, ya, baik itu membaca salah satu atau mungkin membaca bersama-sama, itu silahkan. Ya. Kemudian T yang ketiga itu adalah tafsir. Maka kita tafsirkan makna-makna atau ayat-ayat yang ada dalam surat tersebut secara global. Ya. Dan yang keempat itu adalah T berikutnya tadabbur, proses tadabbur, mengambil hikmah pelajaran secara umum dari surat atau ayat yang kita kaji. Ya. Dan itu bisa berbagai aspek, dari berbagai sisi makna tadabbur itu. Ya. Kemudian T yang terakhir, T yang kelima adalah proses tazkiyah. Artinya dari pembelajaran ayat Al-Quran itulah yang kemudian masuk dalam diri kita untuk mentazkiyah diri ini, mensucikan diri ini, sehingga kemudian pelajaran, hikmah itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Itulah makna tadarus. Ya. Nah, sehingga tadi yang kita sebut, Ibu yang dirahmati Allah, proses tilawah dan tadarus itu sesuatu yang berbeda, saya katakan. Sekali lagi, tilawah dan tadarus itu mempunyai arti yang berbeda. Tilawah sendiri, tadarus sendiri. Dan kesempurnaan tadarus itu juga tidak lepas dari proses ada tilawah di sana. Nah, ini metode 5T, ya, dalam kita bertadarus Al-Quran. Ya. Maka ini nanti bisa kita terapkan baik untuk kita sendiri maupun yang lainnya atau mungkin di majelis-majelis yang lain, rumus 5T ini, ya, dalam kita bagaimana harus bertadarus Al-Quran. Ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke proses yang ketiga dan keempat. Ya. Tamhid tadi sudah kita sampaikan terkait dalam surat Al-Zalzalah ini. Ada 8 ayat dan surat Al-Zalzalah sendiri adalah surat yang bercerita tentang proses terjadinya hari kiamat, dan surat Al-Zalzalah ini juga adalah surat Makkiyah, ya. Kemudian
kita akan masuk ke proses yang setelah tilawah, tafsir, dan tadabbur ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah wal akhwat fillah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idza zulzilatil ardu. Ketika bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, ya. Nah, goncangan yang dahsyat ini adalah sangkakala malaikat Israfil yang dia tiup untuk yang pertama kali, ya. Karena sangkakala di hari kiamat itu oleh malaikat Israfil tertiup sebanyak 3 kali, ya. 3 kali tiupan trompet dari malaikat Israfil, ya. Tiupan yang pertama itu namanya Yaumus Sa'ti. Ya. Tiupan yang pertama mohon maaf, tiupan yang pertama itu namanya Yaumul Faza', ya. Yaumul Faza'. Ya. Jadi goncangan semua yang ada di alam semesta ini dan kemudian semua yang ada di bumi ini adalah hancur. Nah, itulah di tiupan yang pertama kali. Dan manusia masih ada yang menyaksikan. Makanya dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan bahwa makhluk atau manusia yang buruk itu adalah mereka yang sempat menyaksikan peristiwa hari kiamat itu terjadi. Ya. Goncangan hari kiamat itu terjadi dan itu yang kemudian kata Nabi disebutkan manusia yang terburuk. Ya. Jadi di tiupan yang pertama ini manusia masih menyaksikan bagaimana goncangan alam semesta itu. Ya. Nah, tiupan yang kedua itu adalah Yaumul Sa'ti. Tiupan yang kedua, hari di mana semua makhluk dimatikan. Semua makhluk dimatikan. Ya. Bahkan jin juga kemudian dalam kondisi mati semuanya. Itu adalah Yaumul Sa'ti. Tiupan yang kedua. Dan tiupan yang ketiga adalah Yaumul Ba'ats. Tiupan yang ketiga Yaumul Ba'ats. Hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Ya. Bukan hanya manusia saja yang dibangkitkan, semua makhluk dibangkitkan, bahkan hewan binatang pun juga dibangkitkan dari alam kubur. Ya. Nah, inilah yang kemudian tiupan yang ketiga oleh malaikat Israfil, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Maka malaikat di hari kiamat itu meniup sebanyak 3 kali dalam beberapa pendapat para ulama. Ya. Nah, tiupan yang pertama adalah idza zulzilatil ardu zilzalaha ini. Ya. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ya. Seberapa dahsyat goncangan bumi ini? Ya. Disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat yang pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Tuhan kalian dan takutlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya goncangan di hari kiamat itu begitu dahsyat. Nah, di ayat selanjutnya Allah mengatakan, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma rada'at. Ketika seorang ibu menyusui dan pada saat itu terjadi goncangan yang dahsyat pada hari kiamat, saat itu juga bayi yang dia susui terlemparkan begitu saja, terhempaskan begitu saja. Ya. Dan di ayat yang berikutnya dikatakan wa tad'a kullu dzati hamlin hamlaha. Dan goncangan yang dahsyat itu mengakibatkan seorang perempuan yang dalam kondisi hamil saat itu juga apa yang ada di dalam kandungannya itu keluar begitu. Ya. Saking dahsyatnya goncangan hari kiamat. Ya. Dan yang ketiga, dahsyatnya goncangan hari kiamat itu disebutkan dalam surah Hajj tadi adalah wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian melihat manusia itu dalam kondisi mabuk. Ya. Maknanya di sini adalah mabuk itu kan kalau kita melihat orang mabuk itu kan adalah sempoyongan. Jadi nggak bisa berdiri tegak begitu. Ya. Sempoyongan. Maka manusia dalam kondisi yang dahsyat itulah sempoyongan. Padahal mereka tidak minum khamar. Padahal mereka tidak mabuk aslinya, tidak minum minuman keras, tapi mereka sempoyongan karena itulah kondisi yang begitu dahsyat goncangannya. Jadi digambarkan dalam surah Al-Hajj ayat yang pertama tadi, di antara bentuk goncangan yang begitu dahsyat yang terjadi pada hari kiamat adalah disebutkan dengan 3 gambaran. Ya.
3 gambaran. Jadi ketika seorang ibu menyusui, terlempar begitu saja bayinya, seorang perempuan yang dalam kondisi hamil saat itu juga keluar, dan seluruh manusia dalam kondisi sempoyongan tidak bisa berdiri tegak. Dan juga dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa kalau kalian ingin mengetahui bagaimana kondisi hari kiamat itu, maka lihatlah 3 surat. Memerintahkan kepada kita, kalau kita ingin melihat bagaimana dahsyatnya goncangan hari kiamat, lihatlah dalam 3 surat. Apa 3 surat itu? Surat Al-Insyiqaq, kemudian surat At-Takwir, dan yang ketiga adalah surat Al-Infitar. Surat Al-Insyiqaq, ya, idas sama'un syaqqat, ya, ketika langit terbelah dan seterusnya. Kemudian yang kedua surat At-Takwir, idas syamsu kuwirat, ketika matahari digulung, ya. Kemudian yang ketiga adalah surat Al-Infitar, idas sama'un fatarat, ketika langit dalam kondisi sudah terbelah. Nah, jadi dalam beberapa hadis Nabi dikatakan, kalau kita ingin melihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat, lihatlah 3 surat itu. Ya. Al-Insyiqaq, kemudian apa tadi? At-Takwir, dan surat Al-Infitar. Ya, 3 surat ini. Nah, yang selanjutnya, akhwat wal ummahat fillah rahimakumullah, ayat yang kedua menyebutkan wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya yang dikandungnya. Ada 2 makna dalam ayat ini. Imam At-Tabari, Ibnu Katsir, dan juga beberapa ulama tafsir yang lain menyebutkan bahwa ayat ini mempunyai 2 arti. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya. Makna yang pertama adalah bumi mengeluarkan semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, dan disitulah manusia dibangkitkan. Ini penafsiran yang pertama. Jadi semua manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, disitulah Allah akan keluarkan dari alam kuburnya, dan mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Dan inilah yang dimaknai oleh para ulama-ulama tafsir, diantaranya Imam At-Tabari dan juga Ibnu Katsir. Makna yang kedua adalah bahwa bumi mengeluarkan beban-beban beratnya pada hari kiamat adalah ketika dalam kondisi goncangan yang begitu dahsyatnya bumi Allah hancurkan, maka di saat itulah bumi juga mengeluarkan isi bumi itu sendiri, ya. Mulai dari emas, mulai dari perak, mulai dari apa kandungan-kandungan yang ada dalam bumi ini, ya. Panjenengan mungkin yang di keilmuan ini bisa mengetahui, ya kan, lebih dalam. Jadi semua yang ada di kandungan bumi ini semuanya keluar. Akan tetapi karena kondisi itu adalah kondisi yang begitu dahsyat, maka kandungan-kandungan yang sangat berharga yang ada di bumi ini tidak bisa diambil oleh manusia. Emas-emas yang mungkin begitu banyak keluar dari perut bumi ini, para manusia tidak akan pernah bisa mengambilnya karena dalam kondisi goncangan yang begitu dahsyat. Sehingga disebutkan dalam ayat, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari kiamat di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak manusia di muka bumi ini. Jadi ada 2 penafsiran dalam ayat yang kedua tersebut. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya, yaitu adalah ketika Allah mengeluarkan manusia semua dari Nabi Adam sampai manusia terakhir di muka bumi ini. Dan yang kedua adalah Allah mengeluarkan semua kandungan-kandungan yang ada di bumi ini. Hanya saja manusia tidak bisa mengambil faedahnya kembali. Ya. Dan yang ketiga, waqala al-insanu malaha, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Ya. Kenapa bumi seperti ini? Ya. Yauma idin tuhaditsu akhbaruha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Ya. Jadi ada dalam beberapa makna
ya, ada dalam beberapa penafsiran ya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini ya. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud al-insan manusia pada ayat ini adalah khusus orang-orang kafir, mereka begitu kaget saat mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Karena mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Sehingga dalam surat Yasin ayat 52 juga disebutkan, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Orang-orang kafir itu berkata, celaka kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu alam kubur. Ya. Adapun orang-orang yang beriman, mereka telah bersiap akan hal itu. Makanya ayat selanjutnya dikatakan di surat Yasin ayat 52, hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah para rasul-rasul itu. Ya. Nah, kemudian ayat yang keempat disebutkan, yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Ada dua pendapat tentang makna ayat ini. Ya. Yang pertama adalah bumi menyampaikan beritanya bahwa Allah memerintahkannya untuk bergoncang dan untuk mengeluarkan isi perutnya. Adapun pendapat yang kedua adalah bumi pada hari kiamat akan menjadi saksi tentang seluruh kebaikan dan keburukan yang pernah dilakukan di atas bumi itu sendiri. Dan itu yang ditafsirkan oleh tafsir At-Tabari dan juga Ibnu Katsir. Ya. Sehingga dia akan menyampaikan bahwa ini loh si fulan dulu pernah berzina di atas bumi ini. Ini loh si fulan pernah mencuri di atas bumi ini. Ini loh si fulan pernah berbuat durhaka kepada orang tuanya di atas bumi ini. Dan juga sebaliknya. Kebaikan pun juga akan disampaikan oleh bumi ini. Ini si fulan dulu salat di atas bumi ini. Ya. Ini si fulan telah bersedekah di atas bumi ini. Ya. Jadi itu yang menjadi makna dari ayat yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Maka apa yang dilakukan oleh bumi kelak sebagai saksi tidak berarti menafikan bahwa Allah tidak mengetahui semua tingkah laku manusia. Tapi hal itu adalah sebagai hujah yang semakin kuat agar manusia tidak mungkin bisa mengelak lagi. Ya. Karena bukan hanya bumi yang menjadi hujah, tangan, kaki, dan semua seluruh anggota tubuh kita pun juga akan menjadi hujah nanti kelak di hari kiamat. Ya. Nah, jadi itu yang Allah sampaikan di ayat yang keempat, ya. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Kemudian yang selanjutnya, akhwat Allah mahadfillah rahimakumullah, di ayat yang kelima Allah menyebutkan bi anna rabbaka awhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Jadi Allah memerintahkan kepada bumi ya, untuk berbicara, menyampaikan segala persaksiannya tentang apa saja yang pernah dikerjakan di atas bumi ini. Ya. Mau yang buruk atau perbuatan yang baik, itu semuanya akan disampaikan oleh bumi ini dan dia menjadi saksi nanti di hari kiamat. Dan itu tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya di antara sunnah ya, di antara sunnah Nabi yang bisa kita ambil ya, di antara sunnah Nabi itu adalah ketika kita dalam kondisi sholat, ya kan? Nah, dalam kondisi sholat sunnah, sholat wajib kita berdiri di satu tempat. Ya. Kemudian sholat sholat sunnah itu kita berdiri afdolnya di tempat yang lain. Ya. Jadi tidak di tempat kita berdiri untuk sholat wajib itu. Ya. Afdolnya ketika kita menjalankan sholat sunnah, itu adalah geser ke tempat yang lain. Ya. Supaya apa? Semakin banyak bumi yang kita pijak untuk melaksanakan sholat inilah yang nanti akan menjadi saksi bagi kita semuanya. Kelak nanti di hadapan Allah mereka akan menyampaikan apa yang sudah pernah kita lakukan di atas bumi ini. Ya. Nah, makanya perbanyak untuk kemudian kita melakukan kebaikan-kebaikan
dimanapun kita berada. Karena bumi ini akan menjadi saksi nantinya. Ya, dengan izin Allah. Bi anna rabbaka awhalaha. Ya. Kemudian yang berikutnya, ayat yang ke 6, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam kondisi yang bermacam-macam, ya. Supaya nanti diperlihatkan kepada mereka balasan-balasan pekerjaan yang sudah mereka lakukan ketika di dunia itu. Ya. Nah, jadi ada dalam beberapa penafsiran, ya, dan di antaranya Allah juga sampaikan dalam surah Al-Lail ayat yang keempat, ya. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usaha kalian itu beraneka ragam, ya, bermacam-macam, ya. Dan berdasarkan tingkatan dan derajat mereka dalam kebaikan maupun keburukan. Nah, ini yang Allah sampaikan dalam surat Al-Zalzalah ayat yang ke-6 ini. Makanya ada dalam beberapa riwayat mereka yang meninggal dalam kondisi syahid, ya, maka Allah juga bangkitkan dalam kondisi yang demikian. Ya. Barang siapa yang wafat meninggal ketika dalam kondisi sujud, ya, maka Allah bangkitkan pun juga dalam kondisi sujud. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi menjalankan ibadah umroh haji saat dalam kondisi ihram, ya, Allah pun juga akan membangkitkan dalam kondisi memakai pakaian ihram itu. Ya. Itu yang Allah sampaikan bahwa manusia dibangkitkan dalam kondisi yang beraneka ragam. Ya. Dan ayat yang ke-7 Allah mengatakan فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab, ya, kata khairan dalam ayat ini yang artinya adalah kebaikan, itu dengan bentuk nakirah. Ya. Nakirah itu yang kalimat tidak ada alif lam. Ya. Kalimat yang tidak ada alif lam. Itu maknanya nakirah. Ya. Artinya umum. Ya. Artinya umum. Adapun kalau kosakata ada alif lamnya itu maknanya khusus. Ya. Maknanya hanya satu. Misalkan, zalikal kitabul la raiba fih. Itulah kitab yang tidak ada keraguan. Berarti Alkitab di situ ada alif lamnya. Sehingga makna Alkitab di situ berarti adalah Al-Qur'an. Nah, adapun dalam ayat ini Allah ketika mengatakan kata khairan itu tidak menggunakan alif lam, tapi dengan khairan, nakirah, yang maknanya adalah umum. Ya. Dan kata man itu mempunyai arti barang siapa. Nah, kalau kita belajar juga dalam kaidah usul fikih, jika suatu kata dalam bentuk nakirah yang tidak ada alif lam tadi disebutkan dalam bentuk syarat dengan kalimat barang siapa, itu maknanya memberikan faedah keumuman. Jadi segala macam kebaikan, apa saja kebaikan itu, maka Allah akan memberikan balasan untuknya. Kemudian yang berikutnya, bahwa kalau kita membaca ayat فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, apa itu arti darah? Dalam bahasa Arab, kata zarah itu juga mempunyai 3 arti. Ya. Zarah dalam bahasa Arab itu mempunyai tiga arti. Nah, apa arti yang pertama? Arti yang pertama adalah semut yang kecil. Ya. Zarah, arti yang pertama adalah semut yang kecil yang baru lahir. Nah, gitu ya. Kita pernah nggak melihat semut yang baru lahir? Gitu ya. Ya, kayaknya jarang sekali memperhatikan semut yang baru lahir gitu kan. Semut aja sendiri kecil apalagi yang baru lahir, ya kan. Maka tentu sangat kecil sekali gitu. Nah, ada dalam hadis Tirmidzi disebutkan begini. Yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamah amsala dzarrin fi suwarir rijal.
Orang-orang yang sombong akan dihimpunkan pada hari kiamat seperti dalam bentuk semut-semut yang kecil dengan rupa manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kata dzarrah makna yang pertama adalah semut kecil yang baru lahir. Nah, makna yang kedua, kata dzarrah itu sendiri adalah ketika kita meletakkan debu di tangan, ya, kemudian dihempaskan atau kita tiup gitu ya, maka sisa-sisa butiran debu yang ada di tangan itulah yang disebut dengan dzarrah. Ya. Jadi sangat kecil sekali juga, ya kan? Kita hempaskan debu yang ada di tangan kita. Nah, yang debu-debu yang mungkin besar, yang terlihat itu akan berterbangan, tapi yang masih nempel di tangan kita itu yang disebut dengan dzarrah. Nah, itu yang makna kedua dari kata dzarrah. Kemudian makna yang ketiga dari kata dzarrah itu sendiri adalah dalam kitab Fathul Bari, ya, yang dikarang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, kata dzarrah itu mempunyai arti partikel kecil yang terlihat di sela-sela cahaya matahari, ya, yang ada debu-debu yang berterbangan. Ya. Jadi kalau biasanya kan kita nyapu ya, ibu-ibu nyapu rumah, ya kan. Terus ada matahari itu pas pagi-pagi gitu kan. Nah itu kan kadang kelihatan tuh debu-debunya itu, ya kan. Tapi kalau nggak ada cahaya matahari, kan kita nggak terlihat debu-debu, ya kan. Nah, debu-debu yang berterbangan yang terlihat pada saat matahari itu menyinar, itulah yang disebut dengan dzarrah. Ya. Nah, jadi ada 3 arti. Ya. Nah, makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan secara umum, ya, maksud dari dzarrah itu adalah ibarah an aqallil asya' wa asghariha. Makna dzarrah secara umum adalah ibarah atau ibarat dari sesuatu yang tersedikit dan yang paling kecil. Itu makna dzarrah. Intinya dzarrah itu benda yang sangat kecil yang secara zahir tidak mempunyai berat apabila ditimbang. Atau bahkan tidak berasa ketika dipegang. Ya kan? Nah, pada ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwa kebaikan sekecil apapun, bahkan sampai-sampai tidak terasa beratnya, itu pun juga akan dibalas oleh Allah. Gitu. Jadi Allah Maha Adil. Tidak ada yang terluput untuk mendapatkan balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Ya. Nah, ayat ini pun juga dalam penafsiran Imam Muqatil, ini ada asbabun nuzulnya. Ya. Di ayat fama ya'mal ini juga ada asbabun nuzulnya. Ya. Apa asbabun nuzulnya adalah turun tentang 2 orang. Yang pertama ketika turun firman Allah di surah Al-Insan ayat yang ke-8. Wa yut'imuna at'am 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya. Mereka orang-orang yang memberi makanan kepada orang yang dia cintai, yaitu orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang tertawan. Ya. Nah, jadi ketika itu ada peminta-peminta ya yang ingin meminta makanan kepada beberapa sahabat ya. Yang ternyata sahabat ini dia tidak mempunyai makanan yang pantas untuk diberikan karena hanya makanan sisa, ya artinya nggak bernilai gitu kan. Maka dia menolak permintaan orang yang meminta makanan itu ya. Sehingga turunlah ayat ini faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ya. Sehingga barang siapa yang melakukan kebaikan sedikit pun maka dia akan melihat hasilnya ya. Nah, tentu juga kita lihat dalam hadis Bukhari ya. Dalam hadis Bukhari dan juga dalam hadis riwayat Muslim juga ada sabda Nabi yang mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Faman lam yajid fabikalimatin thayyibah. Ya. Jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak mempunyai maka bisa dengan kalimat thayyibah. Ya. Artinya
biji kurma aja itu kecil, ya kan? Untuk kita terhindar dari api neraka. Maka kalau ternyata kita tidak memiliki sedikit pun dari yang kita miliki, dari lewat materi atau harta, maka kebaikan yang kita lakukan bisa dengan kalimat thayyibah. Artinya bisa membaca kalimat dzikir, ya kan? Subhanallah, kemudian la ilaha illallah, macam-macam kalimat dzikir bisa kita lakukan. Dan Nabi dalam hadis riwayat Muslim yang lain juga dikatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Ya. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun sekalipun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri. Ya. Jadi ketemu, senyum, menampakkan wajah yang berseri, tidak istilahnya itu tidak merengut, ya kan? Nah, ini saja sudah juga berpahala, ya kan? Maka sekali lagi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka disitulah Allah akan memberikan balasan untuk kita. Sehingga bahkan niat pun sudah tercatat oleh Allah. Ya. Kita berniat nanti malam saya pengen sholat tahajud, ya, ternyata nggak sempat kelewat, ya, sampai subuh baru bangun. Maka niat kita pun sudah tercatat oleh Allah, Masya Allah. Itulah kebaikan. Baru niat saja sudah tercatat. Makanya Ibnu Mubarak, ya, dalam ungkapannya, rubba amalin saghir tu'adzibuhun niyah. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat. Dan betapa banyak amalan yang besar jadi kecil juga karena niat. Ya. Nah, jadi besar kecilnya sesuatu itu karena niat. Ya. Tergantung niat kita seperti apa. Ya. Dan kemudian yang terakhir, ya, di ayat yang terakhir Allah mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, ya, sebesar zarrah, maka niscaya dia akan melihat, ya, niscaya dia melihat balasannya itu juga. Nah, tentu kalau kebaikan Allah akan berikan balasan, ya, dan juga keburukan perbuatan dosa sekecil apapun Allah juga akan memberikan balasan dari apa yang sudah dilakukan, ya. Makanya dalam surat Al-Ghafir ayat yang 19 Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat, ya, dan apa yang tersembunyi di dalam dada, ya. Apa yang tersembunyi di dalam dada bahkan mungkin belum kita mewujudkan, belum kita lakukan. Misalkan ada rasa dengki, ya, rasa dendam, iri kepada orang lain, ya kan, hasad. Ini saja sudah menjadikan diri kita dalam kondisi berdosa. Ya. Padahal baru dalam dada kita ini, perasaan-perasaan itu, ya kan. Makanya Nabi mengatakan iyyakum wal hasad, jauhilah kalian dari penyakit hasad, ya. Karena penyakit hasad itu meskipun itu ada di dalam dada dan belum terwujud secara nyata lewat anggota tubuh kita kepada orang yang kita hasadi itu, kepada orang yang kita dengki itu, tapi ternyata kedengkian itulah yang menjadikan pahala kita semuanya berguguran. Ya. Sehingga Nabi dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa yang dianggap ringan, yang dianggap remeh. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikannahu. Karena kalau dalam diri seseorang itu sudah terkumpul dosa-dosa kecil yang dia remehkan, itu nanti akibatnya akan menjadi dosa besar yang bisa membinasakan dia. Makanya meskipun itu misalkan dosa remeh, dosa kecil, hati-hati, ya. Hati-hati karena gunung pun juga berasal dari kerikil-kerikil yang kecil, batu-batu yang kecil dan akan menjadi gunung, ya kan? Sehingga ada dalam satu ungkapan, ya, dalam satu ungkapan itu bahwa
fa'inal jibal minal hasa. Ya, dalam satu ungkapan syair, fa'inal jibal minal hasa. Karena sesungguhnya gunung itu juga berasal dari batu-batu, kerikil-kerikil yang kecil yang menjadi gunung yang besar. Maka intinya apa? Bahwa dosa-dosa yang mungkin kita menganggapnya itu adalah kecil, remeh, tapi kalau itu ada dalam diri seseorang, dan itu bisa menjadi dosa besar yang kemudian bisa membinasakan orang tersebut. Makanya, ikhwafillah rahimakumullah, di sini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya bahwa sekecil apapun, ya, sekecil apapun dari perbuatan dosa itu yang kemudian Allah juga akan memberikan balasan dari apa yang kita lakukan itu. Makanya ada satu ungkapan yang bisa mungkin menjadi quotes kita ya. Quotes kita hari ini adalah, jangan engkau melihat besar kecilnya dosa yang kalian lakukan, tapi lihatlah kepada siapa engkau berdosa, kepada siapa engkau bermaksiat. Jangan melihat besar kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat kemaksiatan dan dosa itu. Nah, ini yang bisa menjadi pembelajaran kita di surat Az-Zalzalah ini, ya. Jadi pada intinya bahwa surat Az-Zalzalah mengingatkan kita semuanya kepada hari akhirat, hari pembalasan yang terus harus selalu kita sadari bahwa kita di dunia hanya sebentar, kita di dunia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan itulah yang menjadi bekal kita nanti di hari kiamat. Dan apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini nanti juga akan menjadi hujjah. Bumi ini nanti juga akan bersaksi di hadapan Allah apa saja yang pernah kita lakukan di atas bumi ini, ya. Segala bentuk kebaikan sekecil apapun itu Allah akan catat, dan sebaliknya apapun keburukan, ya, sekecil apapun itu keburukan, Allah pun juga akan melihatnya. Dan disinilah selalu kita menanamkan muraqabatullah, ya, bentuk pengawasan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat kita dalam kondisi mempunyai kesempatan untuk berbuat dosa, disitulah kita lihat Allah. Ada yang mengawasi, ada yang melihat kita, dan ada yang senantiasa mengawasi gerak-gerik kita, yaitu para malaikat-malaikat pencatat amal. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga memberi manfaat untuk kita semuanya. Dan dari proses 5T tadi yang saya sebutkan di awal, ya. Jadi tadarus Al-Quran tadi adalah mencakup 5T, tamhid, kemudian tafsir sudah kita lewati, tadabbur sudah kita lewati, dan T yang terakhir dari proses tadarus Al-Quran adalah tazkiyah. Pensucian diri dengan mengamalkan semua apa yang sudah kita pelajari sore hari ini dalam kehidupan kita semuanya, dan itulah tazkiyah. Maka saat tadarus Al-Quran sudah sempurna dengan 5T ini, di situ insya Allah akan kita mendapatkan keberkahan yang begitu banyak. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kembalikan waktu ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas materinya. Kemudian untuk selanjutnya sesi diskusi dengan audiens. Ada pertanyaan Ustadz? Apakah saya izin membacakan? Boleh? Monggo silahkan. Untuk yang pertama dari Ibu Amelia AA. Ustadz izin bertanya, apakah suatu perbuatan dosa yang masih dalam berbentuk niat atau terbesit di hati namun belum dilakukan akan tetap dinilai sebagai dosa? Ustadz. Ya, baik. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara rahmat Allah kepada hambanya itu adalah Allah mencatat kebaikan yang kita lakukan meskipun baru berniat, ya. Allah sudah catat.
satu kebaikan. Ya. Dan barang siapa yang menyempurnakan niat itu dengan amal atau mewujudkannya dengan perbuatannya, dengan amalannya, Allah akan melipat gandakan lagi kebaikan-kebaikan dari niat itu. Jadi dalam kebaikan, niat sudah tercatat. Ketika diwujudkan dalam sebuah amal, baik, cek 1, 2. Saya ulangi. Jadi niat ketika diwujudkan dalam sebuah amal, maka akan berlipat ganda lagi amalan yang dia dapat. Tapi ketika dalam kondisi dosa, nah disinilah bentuk rahmat Allah SWT. Allah akan menuliskan dosa seseorang ketika dosa itu sudah dilakukan. Adapun masih di dalam niat, baru di dalam hati, itu belum tercatat. Ya. Itu belum tercatat. Ya. Makanya ini sekali lagi satu bentuk rahmat Allah kepada kita semuanya. Kalau kebaikan, niat sudah tercatat. Kalau keburukan, baru niat saja, itu belum tercatat. Ya. Mohon maaf nih, sinyalnya putus-putus. Ya, baik. Ya, jadi intinya itu keburukan, niat belum tercatat. Ya, tapi kalau itu kaitannya dengan orang lain, amalan hati, ya seperti tadi iri, dengki, hasad, nah itu sudah tercatat. Kalau kaitannya dengan amalan-amalan hati, ya. Tapi kalau kaitannya dengan amalan perbuatan, nah maka belum tercatat. Allahu a'lam bishawab. Insya Allah. Syukron jawabannya Pak Ustadz. Begitu baiknya Allah ya, ketika baru niat buruk aja belum dicatat, namun kalau baik itu sudah dicatat. Ini sebenarnya menyambung dengan pertanyaan dari Ibu Yani UNS, Pak Ustadz. Beliau bertanya juga terkait tadi, tamu sudah terjawab. Ada kaidah yang disampaikan ulama bahwasanya niat buruk tidak dicatat malaikat sebelum ditunaikan. Apakah ini berlaku untuk hal selain hasad? Yang hasad ini berarti sudah tercatat ya Ustadz, karena penyakit hati tadi. Ya, jadi kalau kaitannya dengan penyakit-penyakit hati, amalan-amalan hati, maka di situ sudah tercatat, ya kan? Iya. Apalagi kaitannya dengan orang lain, ya. Makanya amalan itu kan ada 2. Ya. Mohon maaf, amalan itu ada 3 ya. Amalan hati, ya, amalan lisan, dan amalan perbuatan. Ya. Amalan perbuatan ya macam-macam ya, yang kita lakukan dalam amal kita yang sangat terlihat ini. Ya. Amal lisan ya zikir. Amalan hati ini yang Masya Allah ternyata yang paling sangat utama dari amalan lisan dan amalan anggota tubuh. Ya. Bahkan dengan amalan hati ini, ya, maka kalau kita tidak bisa menjaga hati ini baik-baik, disitulah kehancuran akan kita dapat. Tapi kalau kita betul-betul bisa menjaga amalan hati, bahwa ternyata hanya dengan amalan hati saja seorang Abu Dhamdham itu bisa dijamin masuk surga. Ya. Hanya melaksanakan amalan hati. Disebutkan dalam beberapa riwayat, Abu Dhamdham ini adalah seorang yang dijamin masuk surga oleh Rasul. Ya. Nah, ternyata Abdullah bin Umar, saking penasarannya dengan sahabat ini, dia sampai bertamu ke rumahnya 3 hari 3 malam. Ingin mengetahui apa sih amalan yang istimewa yang dia lakukan. Ternyata nggak nemu gitu. Amalannya biasa-biasa, sangat biasa. Bahkan sahabat-sahabat yang lain pun melebihi dari amalan dari Abu Dhamdham ini. Tapi kenapa dia bisa dijamin masuk surga? 3 hari 3 malam bertamu ke rumahnya, tidak melihat
3 hari 3 malam tidak melihat amalan yang istimewa. Dan ternyata beliau mengabarkan bahwa setiap menjelang tidurnya, beliau membersihkan hatinya dari sifat dengki, hasad, dendam dengan orang lain, dengan saudaranya. Dia bersihkan hatinya, dan ternyata itulah yang menjadikan dia mendapat jaminan termasuk ahlu syurga. Dan itu amalan hati, lebih istimewa. Baik, saya kira itu. Ya, Masya Allah. Menjaga hati ya Ustadz. Baik, kemudian ada yang mau izin langsung bertanya Ustadz dari Ibu Siti, saya persilakan untuk on mic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, ini tadi kalau saya melihat, maaf kurang pahaman saya tentang makna hari akhir sama tadi yang di kiamat itu nih Pak Ustadz. Itu tadi kalau nggak salah di arti yang ke-6 itu yang manusia yang dikubur itu pada bangkit dengan berbagai macam rupa, itu kan Pak Ustadz sesuai perbuatannya. Kalau saya pernah mendengar itu, maaf ya Pak Ustadz, saya kurang paham soalnya. Ini kalau hari kiamat itu kan kadang gini ada yang bilang, jangan sampai kita menemui hari kiamat gitu ya Pak Ustadz. Nah, itu kalau kalau tadi saya membaca di arti ke-6 itu kan manusia yang sudah wafat berarti kan sudah di alam kubur itu pada bangkit. Berarti apakah dalam konteks artian ini tuh yang di dalam kubur pun akan mengalami hari kiamat ya Pak Ustadz? Maaf saya kurang paham soalnya itu. Yang pertama, terus yang kedua itu tadi ada arti juga yang seberat biji zarah pun nanti akan dapat balasannya. Kalau umat Islam terutama ya Pak Ustadz, apakah juga nanti suatu saat akan masuk surga semua atau bagaimana ya Pak Ustadz? Seberat biji zarah pun dalam artian kita sebagai umat Islam itu juga begitu atau hanya amalan perbuatan ya Pak Ustadz? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Baik. Yang pertama adalah, jadi saya sampaikan bahwa tadi yang kita sebutkan di awal, fase hari kiamat itu mulai dari tiupan sangkakala malaikat Israfil, yaitu adalah guncangan alam semesta. Dan ini manusia masih menyaksikan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa seburuk-buruk manusia itu adalah mereka yang menyaksikan guncangan dahsyatnya hari kiamat. Sehingga makanya tadi ada ungkapan Anda menyampaikan jangan sampai deh nemui hari kiamat kan gitu. Ya, karena memang itulah seburuk-buruk manusia yang mereka menyaksikan dahsyatnya goncangan hari kiamat. Dan baru di situ adalah manusia semuanya dalam kondisi mati. Ya. Manusia dalam kondisi mati. Nah, adapun manusia-manusia yang sudah wafat, sudah di alam kubur, mereka pun akan merasakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu ketika di alam kuburnya. Sehingga kita lihat Fir'aun dalam beberapa ayat disebutkan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Di alam kubur, ya, di alam kubur artinya kuburannya Fir'aun saat ini pun sampai nanti hari kiamat, ya. Allah memperlihatkan gambaran-gambaran neraka jahanam di hadapan Fir'aun di alam kuburnya, ya. Setiap pagi, setiap sore. Jadi kalau Fir'aun kita tahu muminya atau jasadnya itu kan terselamatkan. Jasadnya, muminya Fir'aun itu bahkan terselamatkan, dimuseumkan. Ya kan? Jadi apa yang disiksa di alam kubur itu? Ya. Yang disiksa di alam kubur yang paling utama adalah
roh dari manusia itu sendiri. Bukan hanya sekedar jasadnya saja yang disiksa, tapi roh yang ada dalam jasad itulah yang kemudian mendapatkan siksaan. Ya. Maka kalau misalkan hanya jasadnya saja yang disiksa, maka ya kita melihatnya secara kasat mata Fir'aun ya nggak diapa-apain gitu kan. Buktinya ya muminya jasadnya terawetkan, ya kan. Atau mungkin dari beberapa penganut agama yang lain misalkan dikremasi ya, kemudian dibakar menjadi abu, kemudian mungkin abunya dibuang ke laut ya. Kan sudah nggak ada jasadnya. Ya. Berarti nggak dapat siksaan dong. Nah, alam kuburnya tidak. Yang mendapatkan siksaan yang paling utama adalah rohnya dan bukan jasadnya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Karena itu sifatnya ilmu yang gaib yang kita tidak mengetahui, maka yang kita imani bahwa siksaan alam kubur itu ada, dan itulah awal mulanya proses hari kiamat, fase-fase hari kiamat, ya kan? Dan kemudian pertanyaan yang kedua tadi adalah apa tadi? Mohon maaf, ada yang mengingatkan? Pertanyaan yang kedua tadi apa? Berat biji zarah pun itu loh Pak Ustadz. Ya. Seberat biji zarah pun itu loh Pak Ustadz. Itu kan gimana, bisa diulang? Oh ya, tadi kan ada arti yang seberat biji zarah pun nanti juga intinya akan dibalas gitu kan Pak Ustadz. Nah, kalau itu lebih kaitan beramal, misalnya manusia umat Islam beragama Islam, apakah juga nanti itu dalam istilah seberat biji zarah akan tetap masuk surga atau bagaimana Pak Ustadz gitu? Maaf. Ya, oke, baik. Jadi Di hari akhir. Ya betul. Manusia khususnya orang-orang yang beriman, ya, untuk orang-orang yang beriman, disitulah Allah memberikan rahmatnya. Makanya dalam banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Allah itu mempunyai 100 rahmat. Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmat Allah bagikan kepada seluruh penduduk di muka bumi ini. Dan 99 rahmat itu Allah berikan kepada nanti untuk orang-orang yang beriman di hari kiamat, khususnya ketika sudah di surga. Nah, dari orang beriman itu sendiri, orang muslim ya, yang sudah bersyahadat, tentu ada dosa ya. Baik ya. Jadi dari kaum muslimin sendiri ada yang berbuat dosa, dan hampir semua kaum muslimin pun pasti mempunyai dosa kan gitu. Nah, apakah mereka masuk surga semuanya? Yang pasti yang harus kita yakini adalah ada dalam hadis bitokoh, siapapun orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, ya, maka sebesar apapun dosa yang dia lakukan ketika di dunia, dan selama berapapun jangka waktunya dia Allah tempatkan di neraka jahanam nanti, tapi selama ada kalimat la ilaha illallah di dalam dirinya, maka dengan kalimat itulah yang mengentaskan dia dari neraka masuk ke dalam surga. Ya. Maka ini yang harus kita yakini, yang paling utama adalah siapapun dari orang beriman, dari orang Islam yang meyakini bahwa ada kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan dengan penuh keikhlasan, penuh kerelaan, keredaan, dan dia mengatakan kalimat itu menyesuaikan dengan amalannya, maka siapapun yang mempunyai kalimat la ilaha illallah menjadi tiket baginya untuk keluar dari neraka, meskipun nerakanya ya cukup lama sekali gitu kan, tapi ketika ada kalimat la ilaha illallah, dan disitulah Allah keluarkan dia dari neraka masuk ke dalam surganya. Allahu a'lam bishawab. Makanya pelajarannya apa? Banyak-banyak kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan Rasul
menganjurkan untuk kita menyebut kalimat la ilaha illallah itu setiap harinya 100 kali, ya, supaya kita mendapatkan syafaat dari kalimat ini. Sehingga dalam hadis Nabi dikatakan as'adun nas yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia di hari kiamat adalah mereka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan itu dia katakan secara penuh keikhlasan, penuh kepasrahan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi siapapun yang mempunyai kalimat la ilaha illallah dalam dirinya yang pasti menjadi tiket dia keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami jawab, semoga bermanfaat. Baik, semoga terjawab ya Ibu Siti. Mohon maaf Pak Ustadz, ini ada masih 2 pertanyaan, apakah dilanjutkan? Sudah jam 5 ya? Iya. Mungkin nanti. Mungkin bisa di lain kesempatan. Ya, betul. Baik. Biar tidak mendalimi yang lain. Baik, Masya Allah ya Ibu-Ibu. Sangat-sangat padat dan juga semuanya masuk gitu. Dari awal sampai maghrib. Mungkin tambahannya setiap kita memperbaiki niat kita itu, insya Allah juga akan memperbaiki keadaan kita ya Ustaz. Ya. Jazakallah khair Ustaz untuk semua materinya, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Kemudian izin meminta untuk doa penutup Bapak Ustaz. Ya. Sebelum ditutup. Ditutup dengan apa? Dengan doa dari Ustadz atau dari saya? Ya, ditutup dengan doa ya. Saya tutup dengan doa ini. Baik, Baik, mari kita akhiri untuk pertemuan sore hari ini dengan berdoa semoga Allah berikan keistiqomahan dalam kita beramal dan kemudian bisa menyebarkan, mensyiarkan kebaikan ini kepada yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana faghfir lana dhunubana ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz. Kemudian kami izin minta sedikit waktunya untuk foto bersama sebentar. Mungkin ibu-ibu yang di sini mau on kamera sebentar. Kemudian, baik, saya hitung 5, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, jazakallahu khair Ustadz atas semuanya materinya. Barakallah. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.